Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, mantap. Luar biasa. Semangat. Baik, anak-anak ustazah, kali ini kita berjumpa lagi bersama ada anak yang soleh, duduknya yang rapi, kini bertemu kembali dengan Ustazah Tati. Semangat belajar karena ilahi, agar hidup ini diberkahi ilahi. Baik anak-anak ustazah, alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar di rumah dan tetap semangat sholat di rumah. Oh iya anak-anak ustazah, kali ini kita akan belajar apa ya? Siapa yang tahu? Bantu jawab. Iya, ustazah akan ambil buku dulu ya. Buku. Teng teng teng. Ya, kali ini kita akan belajar di tema 7, yang mana judulnya adalah benda, hewan, dan tumbuhan di sekitar kita. Anak-anak ustazah sudah tahu ya tentunya benda apa yang ada di sekitar kita, hewan apa yang ada di sekitar kita, dan tumbuhan apa yang ada di sekitar kita. Anak-anak tahu benda yang ada di bumi ini, tumbuhan, hewan, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan siapa? Ya, ciptaan Allah ternyata. Ya, kita tidak bisa menciptakan hewan. Kita tidak bisa menciptakan tumbuhan. Kita hanya bisa merawat hewan dan tumbuhan serta yang ada di bumi ini yang diciptakan Allah. Kita harus merawatnya ya. Anak-anak ustazah, simak pelajaran dari ustazah. Nanti ustazah akan memperpanjang penjelasannya. Baik, tetap semangat di rumah. Stay di depan kamera kalian masing-masing ya. Baik, berikut pelajaran ustazah. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak ustazah, kali ini kita belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di subtema 1 tentang benda hidup dan tidak hidup di sekitarku. Di PB 5 dan PB 6. Ya, materi kita kali ini yaitu mengenal ciri-ciri benda hidup yang berkembang biak, mengenal hewan banteng, mengenal nilai tempat bilangan 51 sampai 100, mengenal simbol dan bunyi sila Pancasila 4. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa bisa menentukan atau menyebutkan benda-benda yang berkembang biak. Siswa bisa menyebutkan bunyi Pancasila yang keempat. Siswa bisa melakukan penjumlahan dengan benda konkret. Baik, kali ini kita akan belajar makhluk hidup yang berkembang biak yaitu yang pertama yaitu kita akan belajar perkembangan tentang makhluk hidup hewan. Makhluk hidup adalah ciri-cirinya dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya bisa menghasilkan keturunan. Hewan berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Anak-anak, siapa yang tahu hewan apa saja yang bertelur? Ya, kalian sebutkan ya. Lebih banyak, ada bebek, ada apa? Ada burung. Di sini ada contoh, ada ayam. Telurnya enak ya kita makan. Kemudian ada kupu-kupu.
Ya, selanjutnya ada hewan juga yang berkembang biak melalui melahirkan. Contohnya di sini ada jerapah, ada sapi, ada yang lagi baca koran itu yang di atas ini apa ya? Yang bunyinya meong, meong. Ya, ada kucing. Nah, tentunya di rumah kalian ada yang memelihara kucing ya. Ya, kucing dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian ada hewan apa lagi ya yang ada di sekitar rumah kalian? Burung. Ya, tentunya mungkin di rumah ada burung. Ada apa lagi? Ada apa ya? Ya, kalian tentunya memiliki hewan kesukaan kesayangan kalian. Baik, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya siapa? Ibu kita yang mengandung, kemudian melahirkan kita, melahirkan adik kita, melahirkan kakak kita. Jadi terjadilah keluarga inti. Jadi manusia tidak ada yang bertelur ya, Nana. Manusia adalah melahirkan cara berkembang biaknya. Siapa yang melahirkan? Yaitu ibu kita ya. Surga ada di mana? Di telapak kaki ibu. Maka kita tidak boleh berani kepada ibu kita. Ya, apa hadisnya? Surga di telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, kita harus berbakti dan senantiasa mendoakan kepada orang tua kita. Baik, kemudian ada tanaman. Tanaman berkembang biak dengan melalui bagian tubuhnya. Ya, tanaman itu berkembang biak dengan melalui bagian-bagian tubuhnya ya, Nak. Contohnya di sini adalah pohon pisang. Ya, pohon pisang tumbuh dengan tunas anaknya. Kemudian ada contoh yang lain lagi, yang banyak. Contohnya apa lagi ya? Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan anaknya. Yang ada di sekitar kalian, coba sebutkan. Kira-kira tumbuhan apa ya yang memiliki anak tunas? Ya, ada bunga. Kemudian ada apa lagi? Ya, banyak kalian sebutkan yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian ada tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas bijinya. Ya, dia berkembang biak dengan melalui biji. Contohnya di sini Ustazah ada kacang. Kemudian ada apa lagi ya pohon yang di rumah kalian yang ada bijinya? Pohon apa ya kira-kira? Ya, ada pohon rambutan, ada pohon durian, ada pohon mangga. Nah, tumbuhan yang memiliki biji, maka dia berkembang biak dengan melalui bijinya. Kemudian, tumbuhan yang berkembang biak dengan melalui tunas bonggol. Di sini Ustazah memberikan contoh ada jahe. Jahe melalui tunas bonggol. Kemudian ada kunyit juga, kemudian laos dan lain sebagainya. Anak-anak Ustazah, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun Allah menciptakan makhluk manusia, makhluk yang paling sempurna. Ya, yang terdapat di dalam surah At-Tin ayat 4. Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, Allah menciptakan manusia yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan hewan, tumbuhan, dan
manusia. Namun berbeda, manusia diciptakan Allah lebih sempurna dari hewan dan tumbuhan. Dan Allah menciptakan hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan manusia. Maka sayangilah ciptaan Allah. Kita menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Kita tidak boleh merusak tanam-tanaman, kemudian mengganggu hewan-hewan yang lainnya. Baik, berikutnya adalah kita akan belajar nilai tempat. Kali ini di masing-masing piring, coba kalian perhatikan ada berapa piring? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 piring. Di masing-masing 5 piring ini memiliki 10 telur. Maka jumlahnya adalah 50 telur yang ada di dalam piring. Kemudian telur yang tidak ada di dalam piring berapa ya? Ya, ada 6. Maka 50 ditambah 6 sama dengan 56. Nah, 50, 5-nya nilai tempatnya adalah puluhan. 6, nilai tempatnya adalah satuan. Berikut contoh yang kedua. Di sini, di dalam kelompok burung, terdapat 6 masing-masing kelompok burung. Di dalam kelompok terdiri ada 10 burung. Jadi jumlahnya adalah 60 burung. Kemudian ada burung yang tidak berkelompok, berjumlah 3. Maka 60 ditambah 3 sama dengan 63. Benar teman-teman? Ya, benar. Nilai tempat 60 adalah 6-nya puluhan, 3-nya satuan. Ya. Sudah mengerti ya anak-anak ustazah? Ya. Baik. Berikutnya kita akan membaca bunyi Pancasila yang keempat. Apa bunyi Pancasila yang keempat? Apa bunyinya? Baik, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Anak-anak tentunya sudah mengenal ya lambangnya apa ini? Ya, kepala banteng. Dan tentunya kalian sudah melihat kepala banteng. Ini dia wujud bantengnya. Ada kakinya, ada buntutnya, ada telinganya, ada matanya. Ya, lengkap seperti hewan yang lainnya. Inilah wujud banteng. Banteng berkembang biak dengan apa sayang? Dengan melahirkan. Ya, banteng adalah salah satu binatang yang berasal dari Indonesia. Binatang ini berkembang biak dengan melahirkan, memiliki ciri-ciri badan yang besar. Kemudian bertanduk 2, makannya apa ya? Ya, dia adalah makan rumput. Berikut adalah contoh sikap Pancasila yang keempat. Kalian simak gambar ini ya. Lagi ngapain? Ya, anak-anak lagi bermusyawarah, kerjasama atau bekerja kelompok. Musyawarah atau kerja kelompok dengan teman. Masing-masing boleh berpendapat yang beda, namun dapat menghasilkan kesepakatan yang baik tanpa melukai perasaan teman. Itu adalah salah satu atau satu contoh tentang sikap yang berkaitan dengan Pancasila yang keempat. Nah, anak-anak ustazah kali ini bisa berlatih
di buku kalian ya, di halaman 33 dan halaman 36. Ya, cinta Allah, cinta Nabi, cinta kedua orang tua kita. Tetap semangat belajar di rumah, rajin berlatih. Baik anak-anak ustazah, demikian pembelajaran kali ini. Ya, semoga kalian bisa paham ya, dan tetap semangat belajar dan berlatih di rumah. Karena rajin berlatih akan menjadikan kita lebih pintar. Ya, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ilalika. Ilalika. Ilalika, sampai berjumpa lagi. Ilalika, ilalika, sampai berjumpa lagi. Buat apa sedih, buat apa sedih, sedih itu tak ada gunanya. Buat apa sedih, buat apa sedih, sedih itu tak ada gunanya. Ilalika, ilalika, sampai berjumpa